Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Suryadewi, calon guru penggerak angkatan 8 Unit Kerja SMK Salafiyah Darul Falah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid pada modul 1.1 A.6 demonstrasi kontekstual. Pendidikan yang berpihak kepada murid. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan. Menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya menjadi yang lebih baik. Guru harus berpihak kepada murid, sehingga guru bisa menuntun murid tersebut sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang merubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan sebuah karya psikomotor. Pembinaan budi pekerti dapat dilaksanakan melalui berbagai program, meliputi kegiatan rutin di sekolah, kegiatan pembiasaan, kegiatan spontan, kegiatan keteladanan, dan kegiatan terprogram berdasarkan asas Trikon, dan harus dilakukan secara maksimal berkelanjutan untuk menuju satu titik, yaitu profil pelajar Pancasila. Kegiatan tersebut antara lain pendidikan kecakapan hidup, penanaman nilai karakter seperti berdoa sebelum pembelajaran dimulai, masuk kelas tepat waktu, membersihkan kelas atau lingkungan sekolah secara rutin, disiplin dalam berpakaian, berani mengemukakan pendapat, melakukan sholat duha berjamaah, sehingga budaya lokal daerah akan tercapai dengan maksimal. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, dan peserta didik diibaratkan sebagai sebuah benih tanaman yang siap ditanam oleh seorang petani. Semua tanaman pasti akan tumbuh dimanapun tanahnya. Namun yang membedakan tanaman ini akan tumbuh dengan berbeda-beda jika ditanam di tanah yang berbeda, dan akan berbeda hasil pula jika perawatannya juga berbeda. Jika dia ditanam kemudian dirawat dengan baik, maka akan menghasilkan yang baik. Seperti halnya tadi, seorang pendidik itu juga diibaratkan sebagai seorang petani dan peserta didik sebagai tanamannya. Kemudian peserta didik diayomi, diberi pembelajaran yang bagus dan sesuai, maka akan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Pendidik yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak tersebut, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa menghamba pada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan dengan semena-mena, tapi pendidik harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta yang tergores di dalamnya. Disinilah peranan guru bagaimana menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca, yang artinya pada hakikatnya setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun potensi yang ada tersebut perlu dikembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing Madya Mangungkarso, yaitu guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri anak untuk terus belajar dan melakukan inovasi.
Tutwuri Handayani, yaitu guru harus memberikan dorongan atau arahan kepada anak didiknya. Di mana jika semboyan tadi dapat diterapkan, diharapkan guru mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan cara memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada anak tersebut dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif sesuai minat dan bakatnya. Selalu dapat menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga potensi dalam siswa dapat digali oleh gurunya. Adapun strateginya adalah menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat anak didik. Agar dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah kami telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Di antaranya terdapat program kejuruan yaitu DKV, Desain Komunikasi Visual, dan TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, yang ditunjang dengan ekstrakurikuler yaitu yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak didik seperti pramuka, PMR, public speaking, dan kiroat. Kegiatan ini dilakukan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti baik. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama yaitu selalu menumbuhkan budi pekerti siswa melalui contoh langsung dari guru mengenai etika dan sopan santun. Sebagai contoh yaitu di sekolah guru mengajarkan murid untuk selalu memberi salam. Yang kedua adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah mudah. Ada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu kurangnya minat siswa dalam pembelajaran, keterlibatan peran orang tua siswa dalam pembelajaran di sekolah yang belum berjalan maksimal. Solusinya dengan cara mendesain model pembelajaran yang inovatif yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian melibatkan orang tua siswa serta masyarakat dalam memberikan tuntunan dalam pembelajaran. Demikianlah demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.